Rasulullah SAW beliau bersabda tentang tawakal ini. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu tayr takdu hamasan wa taruhu bitona. Kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya tawakal, Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung yang pagi-pagi pergi terbang dari sarangnya dalam keadaan lapar dan kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Hadis ini adalah hadis Imam Ahmad dan kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Apa yang dimaksud dalam hadis ini jamaah rahimakumullah? Hadis dari Umar bin Khattab yang beliau mendengar Rasulullah bersabda, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya tawakal. Nah, tawakal ini yang kayak apa? Kan begitu pertanyaannya. Tawakal bisa kita lihat dalam hadis Imam Tirmizi. Ya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikisahkan ketika itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW membawa seekor unta. Kemudian ketika sesampai di depan Rasulullah SAW, orang tadi bertanya, wahai Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku ingin bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah SAW, ketika aku bertawakal pada Allah dengan untaku ini, apakah aku membiarkan untaku ini tidak usah aku ikat? Dan kemudian aku serahkan saja begitu saja kepada Allah, berdoa pada Allah, ya Allah, semoga untaku nggak hilang ini, semoga untaku itu nggak hilang ya Allah. Ataukah aku harus mengikat untaku, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian bersabda, iqilha wa tawakal Allah, ikat dan kemudian bertawakal. Ikat untamu, kemudian bertawakal. Dari sabda Rasulullah SAW ini, berarti tawakal yang dimaksud dalam pengertian yang benar sesuai dengan pengertian Rasulullah SAW adalah berikhtiar, baru berdoa, dan kemudian serahkan semuanya kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya biarkan unta ini begitu saja? Bukankah ini buminya Allah? Bukankah Allah kalau berkehendak pasti? Apakah aku biarkan unta ini begitu saja, jalan kemanapun dan kemudian aku berdoa, ya Allah semoga untaku tidak hilang? Atau bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah bersabda bagaimana? Iqilha, ikat. Berarti ada usaha. Ada ikhtiar. Untamu diikat. Maka di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15 Allah sampaikan kepada hambanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar pasrah bongkoan tanpa ada ikhtiar, bukan begitu. Maka kita sampaikan di hadis ini tawakal itu harus dimulai dengan usaha. Tawakal tanpa usaha adalah kedustaan. Tawakal tanpa usaha adalah kedustaan. Kalau bahasa kasarnya omong kosong. Tidak mungkin. Orang yang tidak bersahadat, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, dan kemudian, ya Allah, kalau engkau memang takdirkan aku masuk surga, sudah. Tapi kalau kau takdirkan aku masuk neraka, yaitu kehendakmu. Apakah begitu jamaah? Orang kedam bermimpi atau hamba ketika bercita-cita masuk surga, tentu dia harus menjalankan perintah-perintah Allah. Dan karena dia menjalankan perintah Allah, maka dengan kedekatannya kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Atau dalam bahasa kita,
kalau ada orang yang tidak mau berusaha. Seperti kalau seorang petani atau peladang, dia yang tidak pernah nanam tanaman apapun di ladangnya atau di sawahnya, dan kemudian berdoa, ya Allah, semoga dari sawahku tumbuh pohon mangga yang lebat. Ya Allah, semoga tumbuh di ladangku pohon durian yang lebat. Tapi dia tidak pernah nanam. Panen nggak Ustadz kira-kira? Panen nggak? Tentu saja kan nggak mungkin kan? Iya. Mustahil. Wong dia nggak pernah nanam apapun. Betul. Dia tidak pernah nanam apapun, kok kemudian dia cukup dengan berdoa langsung tiba-tiba muncul. Memang inama amru ida aroda sayan ayyakulal kun fayakun, betul. Tetapi ingat firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak merubah nasib seseorang sampai orang itu merubah dirinya sendiri. Jadi kalau engkau tidak berusaha, ya nggak dapat. Ya. Jadi inilah tawakal itu nomor satu harus dengan usaha, karena Rasulullah perintahkan sahabatnya tadi untuk mengikat ontanya, bukan membiarkan begitu saja. Walaupun bumi ini milik Allah, onta itu adalah ciptaan Allah. Allah kalau berkehendak, tidak mungkin ontanya hilang, benar. Tapi Rasulullah SAW bersabda, ikat ontamu. Kalau ada santri pengen menjadi hafidhoh, tapi baca Qur'annya cuma sepekan sekali, mungkin gak jadi hafidhoh? Ya nggak mungkin, apalagi nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngapal, nggak mungkin. Pengen pinter bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi nggak pernah ngomong pakai Inggris, pakai Arab, ya nggak mungkin jadi orang yang mampu berbahasa Arab dan Inggris, karena nggak ada usaha. Maka jamaah rahimakumullah, berarti tawakal itu harus diseimbangkan antara usaha dan doa. Ya, ikilha wa tawakal, ikat dan kemudian mohon kepada Allah. Ya Allah, semoga untaku tidak hilang. Jadi kalau kita punya motor misalnya, kalau kita bertawakal, tentu kalau kita punya motor, motornya dimasukkan garasi, garasinya dikunci. Ya, kuncinya taruh dalam laci, ya kan? Baru kemudian berdoa, ya Allah, semoga motorku tidak hilang. Beda dengan orang yang punya motor masih baru, ya parkir di tepi jalan, kuncinya masih di setang gitu, dan kemudian berdoa, ya Allah, semoga motorku nggak ada yang ngambil. Itu bukan tawakal namanya. Jadi kalaupun hilang, memang sengaja, karena memang dia taruh kuncinya di situ, memancing orang untuk ngambil motor. Nah, berarti tawakal itu adalah diimbangi dengan ikhtiar. Kemudian yang kedua, ya, adalah dengan doa. Bukan cuma ikhtiar saja tanpa doa, karena itu adalah kesombongan. Jadi kalau ada orang yang melalaikan doa, melalaikan ibadah kepada Allah, hanya yang penting berusaha, belajar, bagaimana, itu kesombongan. Mau kita tidak punya kepastian. Kita tuh hanya bisa berusaha tapi nggak tahu hasilnya kayak apa. Walaupun ada istilah sesungguhnya hasil itu tidak mengingkari usaha. Memang iya itu istilah. Tetapi apakah dipastikan begitu? Contoh saja misalnya dalam lomba, Ustaz. Lomba itu semuanya mesti pengen juara. Betul ya? Semuanya mesti sudah latihan. Tapi apakah semuanya juara satu? Tidak. Hanya satu saja yang juara. Yang lain walaupun sudah berusaha pun tentu belum sesuai dengan keinginan. Maka usaha saja tidak cukup. Yang penting kerja tanpa doa, enggak cukup.
Emang yang ngatur rezeki siapa? Bukankah Allah? Manusia itu hanya pengen, tapi nggak bisa memastikan. Jadi kalau ditanya diri kita, siapa di antara kita yang pengen miskin? Mesti nggak ada yang mau. Atau santri-santri, coba siapa di antara santri-santri yang pengen hidupnya melarat dan miskin, ada nggak? Angkat tangan. Nggak ada. Bisa cita-citanya tinggi, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi orang kaya. Jadi yang semuanya mesti pengen tinggi. Karena nggak ada yang pengen diri bawah, karena nggak ada yang pengen melarat, karena nggak ada yang pengen jadi orang fakir, duafa, mesti nggak ada yang pengen. Tetapi kembali para jamaah, para pemirsa, Allah penentu. Walaupun semua manusia mesti pengen kaya, tapi buktinya ada juga yang hidup di bawah kolong jembatan. Ada juga yang makan harus dengan sisa-sisa dari tong sampah. Ada juga yang pakaiannya compang-camping, tidur di tepi jalan. Ada yang meminta-minta. Tidak semuanya jadi bos, ada juga yang jadi bawahan. Karena memang Allah yang ngatur. Maka ikhtiar saja tidak cukup, diimbangi dengan munajat. Munajat ini berupa ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, doanya. Baru kemudian apapun yang Allah tentukan pasti terbaik. Itulah tawakal. Nah, para pemirsa hadirin rahimakumullah. Kalau kita pengen teladan terbaik dalam tawakal, tentu Rasulullah SAW ada teladan terbaik dalam bertawakal. Dalam kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu hijrah bersama dengan sahabat Abu Bakar. Awal beliau keluar dari kota Mekah tidak langsung menuju ke Madinah. Sebab beliau memang dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga beliau dan sahabat beliau yaitu Abu Bakar ketika itu bersembunyi dulu di Gua Sur. Untuk memastikan keadaan aman. Agar tidak terkejar oleh kaum kafir Quraisy. Dan memang betul orang-orang kafir Quraisy memang mencari benar Rasulullah untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi begitu di rumahnya terperdaya bukan Rasulullah yang mau dibunuh tapi Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, maka kaum kafir Quraisy pun kemudian mereka berkelana mencari kemanapun keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk ditangkap dan dibunuh. Nah, ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu berada di Gua Sur. Gua Sur itu gua yang tidak dalam. Ya. Nah, ketika mereka berada dalam gua, Abu Bakar itu melihat bahwa kaum kafir Quraisy telah naik ke atas gua, mendekati gua. Dan kalau kaki itu sampai kelihatan, maka sudahlah selesai mereka berdua akan ketangkap oleh orang kafir Quraisy. Dan Abu Bakar ketika itu amat khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Maka beliau curhatkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini orang kafir sudah berada di luar gua ya, wahai Rasulullah. Aku takut ya Rasul, aku khawatir ya Rasulullah. Mereka akan menoleh, mereka akan masuk ke gua ini dan kita akan tertangkap oleh mereka. Tetapi apa sabda Rasulullah SAW ketika itu? Ma dhannuka ya Abu Bakar? Ma dhannuka ya Abu Bakar? Bi isnaini Allahu salisuha. Bagaimana pendapat wahai Abu Bakar dengan kita berdua berada di gua sedangkan Allah yang ketiganya?
Kalau kita bersama Allah, apa yang akan terjadi Abu Bakar? Maka wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan khawatir. Kan Allah akan bersama kita dan Allah akan menyelamatkan kita. Dan memang orang-orang kafir Quraisy walaupun mereka berada di pintu gua, mereka sama sekali tidak melihat keberadaan Abu Bakar Rasulullah SAW. Siapa yang membutakan mata mereka? Allah. Siapa yang membuat mereka tidak masuk ke dalam gua? Allah. Allah yang membuat mereka tidak masuk. Allah membuat mata mereka tidak bisa melihat apapun dalam gua. Allah lah yang menyembunyikan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, kan Allah yang ketiga. Itulah makna kebersamaan, itulah makna ketawakalan. Jadi kalau Allah sudah kita jadikan sebagai pelindung, tentu sudah tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Sebagaimana teladan terbaik, yaitu baginda Rasulullah SAW ketika bersabda kepada Abu Bakar, "Madanunka ya Abu Bakar, bi isnain Allahu salisuha." Bagaimana pendapat Abu Bakar? Kita berdua dengan Allah bersama kita yang ketiga. Tentu kita akan selamat. Tentu kita akan selamat. Kembali kepada hadis burung tadi itu. Burung itu pagi-pagi pergi dengan keadaan lapar. Tetapi pertanyaannya, burung itu berada di sangkar ataukah terbang? Terbang. Kalau hanya dia di sangkar, tidak terbang sama sekali, apakah dapat makan? Tidak. Kenapa dia dapat makan? Karena dia mencari. Dia terbang, mencari Allah bagikan rezekinya dengan biji-bijian yang terhampar di bumi. Dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi santapannya. Sehingga kita kembali ke sarangnya, dia kembali dalam keadaan kenyang, perutnya telah terisi dengan makanan-makanan yang telah Allah hamparkan. Artinya Rasulullah SAW beliau sabdakan kepada umatnya, tawakal itu bagikan seekor burung tadi yang dia keluar. Dia berikhtiar, dia berusaha menjadi orang yang kuat, dia berusaha untuk menjemput rezekinya Allah, berusaha untuk menjemput pertolongan Allah. Dan Allah pasti akan hamparkan pertolongannya, Allah akan hamparkan rezekinya kepada siapapun yang menjemput rezeki dan pertolongannya.